Sebagai hewan langka dan juga dilindungi, orang hutan memang memerlukan perhatian khusus. Dan Kemliki ini yang didirikan pada tahun 1971 merupakan pusat rehabilitasi orang hutan pertama yang didirikan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kita akan melihat ada apa saja di Kemliki ini. Jika dibandingkan dengan lokasi wisata lain di tanah air, jumlah kunjungan wisata ke daerah ini memang belum begitu banyak. Namun Kementerian Perindustrian dan Ekonomi Kreatif saat ini terus berusaha memperkenalkan Taman Nasional ini kepada para pengunjung, baik lokal maupun mancanegara, sebagai kawasan wisata, sekaligus untuk menumbuhkan kecintaan akan keberadaan orangutan sebagai fauna langka dan hanya ada di Indonesia. Kemliki yang merupakan pusat rehabilitasi orangutan pertama di kawasan Tanjung Puting ini memang menjadi daya tarik utama para pengunjung. Begitu menginjakan kaki di Kemliki, Anda bisa langsung melihat aktivitas orangutan yang menghuni daerah ini. Dan jangan terkejut jika Anda melihat air sungai di sini yang berwarna merah layaknya air teh. Warna air sungai ini datang dari warna alami akar pepohonan yang ada di sepanjang perjalanan menuju Kemliki. Kemliki ini awalnya merupakan area penelitian dari Dr. Birut Mary Galdikas, seorang peneliti dari Amerika yang kini telah menjadi warga negara Indonesia akibat kecintaannya terhadap orangutan. Bekerja sama dengan Departemen Kehutanan, Galdikas terus mengembangkan kawasan ini sebagai kawasan rehabilitasi dan untuk melepas liarkan orangutan. Tanjung Puting memang dikenal sebagai kawasan dengan populasi orangutan terbesar di dunia. Karena saya benar-benar suka orangutan. Dan saya kira karena barangkali mereka seperti manusia kuno. Mereka seperti manusia sebelum manusia keluar dari taman Firdaus. Mereka agak polos, mereka tidak punya kejahatan di dalam jiwa mereka. Pertama kali kapan Ibu jatuh cinta melihat orangutan? Sejak saya kecil. Nama Liki sendiri diambil dari nama dosennya di University of California di Los Angeles, Amerika Serikat. Dr. Louis Leakey adalah seorang antropolog yang menginspirasinya menjadi seorang peneliti orangutan. Kemliki memang pusat penelitian kita. Kita sudah menyelidiki orangutan liar di situ 41 tahun. Dan memang kepentingan Kemliki bukan hanya karena orang pariwisata suka pergi ke situ untuk melihat orangutan yang bekas kandang yang kita sudah kembalikan ke hutan, tapi karena kita memiliki satu populasi orangutan liar. Itu sebabnya Kemliki cukup penting. Galdikas tiba di kawasan Tanjung Puting di tahun 1971 dan mulai mendokumentasikan ekologi dan perilaku orangutan. 4 tahun kemudian, ia menulis artikel khusus untuk majalah National Geographic. Di sampul majalah tersebut, ia terlihat sedang memegang dan menggendong orangutan. Sejak saat itu, keberadaan orangutan mulai menarik perhatian masyarakat internasional. Meskipun saat ini populasi orangutan terutama di Kalimantan Tengah semakin meningkat, namun menurut Galdikas, yang mengkhawatirkan dirinya saat ini adalah menjaga kelestarian hutan yang menjadi habitat orangutan. Apalagi dengan maraknya perluasan areal perkebunan kelapa sawit, areal hutan semakin mengecil dan orangutan semakin terdesak. Saya tidak tahu, mudah-mudahan hutan tidak akan habis sama sekali. Kalau habis sama sekali, memang kita semua sulit karena ada pengaruh juga kepada iklim dunia. Seringkali manusia salah mengartikan perilaku orangutan sehingga timbullah gambaran orangutan merupakan hewan buas. Padahal orangutan liar biasanya selalu menghindar dari manusia. Manusialah yang selama ini membunuh dan mengancam kehidupan orangutan. Menurut Galdikas, ia sering menemukan bayi orangutan yang yatim piatu akibat orang tuanya mati dibunuh manusia. Misalnya saja Charlie. Bayi orangutan ini yatim piatu setelah orang tuanya dibunuh oleh para pekerja perkebunan. Untuk membantunya dalam program ini, Galdikas bekerja sama dengan Orangutan Foundation International atau OFI yang bermarkas di Los Angeles, California, dan tentunya sejumlah pihak terkait lainnya. Ia bertekad untuk terus meningkatkan kepedulian masyarakat atas pentingnya konservasi orangutan di dunia. Tapi perjuangan Galdikas harus didukung oleh masyarakat dan juga pemerintah Indonesia. Karena selain merupakan hewan dilindungi,
Orangutan merupakan kekayaan fauna Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dari kawasan Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, Elvita Khairani, Laras Pratiwi, Metro TV.